Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa baru di rumah, apa kabar nih? Semoga di tengah pandemi seperti sekarang ini kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri ya, supaya tetap semuanya dalam keadaan yang kondusif. Kali ini jangan bosan-bosan juga ya. Kali ini saya akan bertemu dengan bintang tamu atau yang akan memberikan narasumber buat kalian tentang IOM. Mungkin kalian udah pernah dengar pas registrasi ya, IOM itu apa sih? Nah, saat ini saya sudah dengan Pak Mardi. Pak Mardi adalah Ketua IOM di Politeknik Negeri Cilacap. Selamat pagi Pak Mardi. Selamat pagi. Ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardi, boleh diceritakan nggak IOM itu apa sih? Kalau saya kan nggak taunya IOM. Padahal IOM itu ada singkatan mungkin. Bisa diceritakan nggak IOM itu apa? Baiklah, untuk kami sampaikan bahwa IOM itu adalah Ikatan Orang Tua Mahasiswa, yang mana terbentuknya IOM itu adalah atas kesepakatan dan dari seluruh orang tua mahasiswa atau wali, yang mana bahwa IOM ini adalah sebagai organisasi sosial yang merupakan mitra kerja dengan Politeknik Negeri Cilacap. Oh gitu. Jadi kalau kalian mungkin pas SMA atau SMK ada namanya komite ya? Nah, itu kurang lebih hampir sama dengan itu. Oh iya, kalau ya. di perguruan tinggi namanya IOM, Ikatan gitu. Orang Tua Mahasiswa. Jadi Iya. nanti mahasiswa baru orang tuanya pasti akan dikumpulin di Politeknik ya? Ya, Mungkin pasti setelah itu, pandemi Mas. berakhir mungkin ada Ya, perkumpulan pasti itu. Ikatan Orang Tua, kita rapat bareng gitu ya. Sosialisasi dan Khusus sosialisasi, sebagainya, biar lebih tahu. Iya, Mas, orang tua mahasiswa baru juga supaya tahu apa sih IOM itu. Apa sih itu IOM itu, betul ya. Nah, kalau boleh tahu IOM itu di Politeknik Negeri Cilacap dari kapan itu Pak? IOM itu berdiri tanggal 24 September tahun 2017. Oh, udah pertama iya, iya ya, sehingga, berdiri di sini. nah kami juga ya namanya baru ini Masih baru peletakan peletakan dasar lah, dasar. pemikiran inovatif apa untuk kemajuan di bidang pendidikan khususnya. Tapi paling nggak tugas IOM itu banyak banget. Boleh diceritakan nggak tugas IOM itu apa Pak? Ya, tugas IOM diantaranya ini adalah sebagai amanah dari Politeknik Negeri Cilacap, bahwa IOM ini mengemban amanah yaitu pelaksanaan dan pengembangan Ikatan Orang Tua Politeknik Negeri Cilacap, pelaksanaan peran serta orang tua wali dalam kelangsungan studi akademik dari mahasiswa, dan pelaksanaan pendampingan mahasiswa dalam studi akademik dan keuangan, serta pelaksanaan kerjasama dengan institusi Politeknik Negeri Cilacap, alumni maupun instansi lain yang peduli terhadap pendidikan. Dan juga di sini yang tidak kalah pentingnya bahwa IOM juga adalah memberikan pelaksanaan bimbingan atau pembimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang bermasalah. Berarti Jadi, tugasnya itu. ini ya, benar tugas-tugasnya mulia sekali ya IOM itu. Jadi memang punya tujuan untuk itu ya Pak ya, untuk lebih ke mahasiswa bisa terwadahi gitu ya Pak. Untuk latar belakang IOM Pak, latar belakang IOM itu seperti apa? Latar belakang terbentuknya IOM tadinya mau seperti apa? Kok bisa-bisanya bisa ada IOM di Politeknik Negeri Cilacap? Memang pemikiran kenapa lahirnya IOM di sini dalam musyawarah orang tua mahasiswa, bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap itu adalah merupakan tunas bangsa yang terpilih karena kemampuan intelektual dan berbakat pada bidang dan menjadi pelaksana pembangunan nasional. Ini yang melatar belakangi kenapa IOM itu didirikan. Gitu ya. Iya. Untuk tujuannya sendiri Pak, tadi kan sudah ada tugas-tugasnya. Tujuan IOM apa sih Pak? Kok bisa ada Iya. IOM di Politeknik Negeri Cilacap juga? Ya, tujuan daripada IOM itu adalah sebagai fasilitator antara institusi, mahasiswa, orang tua, wali mahasiswa, baik secara akademis maupun non akademis. Di samping itu juga sebagai menjalin kerjasama di antara sesama orang tua wali mahasiswa untuk mewujudkan kebersamaan dan keberhasilan mahasiswa dalam studinya. Ini sangat diharapkan agar tidak ada mahasiswa yang putus pendidikan atau drop out karena alasan-alasan biaya. Iya. Itu diantaranya. Berarti ini ya benar-benar untuk semua mahasiswa supaya fokus belajarnya, biar tidak ada DO. Nah, untuk keanggotaan sendiri Pak IOM itu kan
Ikatan Orang Tua Mahasiswa itu keanggotaannya seperti apa, Pak? Nah, untuk keanggotaan IOM itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada anggota biasa, yaitu adalah setiap orang tua wali mahasiswa yang sedang aktif berkuliah bisa menjadi anggota IOM. Dan yang kedua anggota luar biasa, yaitu adalah orang yang masih simpati dan peduli pendidikan terhadap Politeknik Negeri. Misalnya yaitu adalah orang tua alumni maupun mahasiswa, para alumni mahasiswa Politeknik Negeri yang sudah bekerja. Dan yang ketiga itu adalah anggota kehormatan. Ini adalah pejabat dan dosen Politeknik Negeri Cilacap yang komitmen membantu dan peduli terhadap mahasiswanya. Gitu. Berarti keanggotaannya tetap anggota untuk mahasiswa aktif, mahasiswanya tetap dijalin, apalagi dengan yang alumni juga boleh. Juga, iya. Dan ada beberapa memang mungkin dari institusi pendidikan atau dari luar gitu ya, sebagai anggota kehormatan. Yang peduli pendidikan. Iya, yang peduli pendidikan ya. Untuk program kerja IOM, Pak, program kerjanya dalam setiap tahun mungkin ada program kerjanya itu. Program kerja apa aja, Pak? Ya, di antara program kerja IOM yang sering kami laksanakan, ya memang sebenarnya programnya banyak, tapi yang inti dari pada program itu adalah yang pertama meningkatkan peran serta dan kepedulian orang tua wali mahasiswa dalam kelangsungan pendidikan. Yang kedua diantaranya adalah membantu mahasiswa menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memberikan bimbingan baik dalam hal akademik maupun pribadi. Kemudian memberikan bantuan biaya kuliah mahasiswa atau UKT dari keluarga kurang mampu khususnya. Ini ya biasanya. Itu juga. Di sini adalah membantu pembiayaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak tercover sepenuhnya oleh Politeknik Negeri Cilacap. Itu jadi ada beberapa kegiatan lomba-lomba dan sebagainya. Kalau biaya kurang maka boleh dari IOM ya boleh mengeluarkan IOM support ya. IOM support. Kemudian juga di sini membantu sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan seperti sarana olahraga, alat musik. Memang kalau itu dibutuhkan juga kami siap membantu untuk itu. Ya. Dan di sini yang sering kali kami laksanakan adalah memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi yang lulus itu. Nanti ada penghargaan dari IOM ini. Supaya memacu mereka untuk berlomba mencari prestasi yang setinggi-tingginya. Itu mahasiswa baru. Iya, nanti mahasiswa baru bisa nanti untuk seperti itu. Dan juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang memperoleh nilai indeks prestasi tertinggi. Nanti ini juga diantaranya untuk memacu mereka supaya berprestasi, supaya meningkatkan prestasi, di samping untuk memperbaiki diri pribadi juga membawa nama harum Politeknik. Wah, itu kan bagus banget ya program-program kerjanya, dari mulai beasiswa, memberikan prestasi, bantuan prestasi. Terus tadi juga ada kegiatan di Politeknik tapi tidak tercover oleh Politeknik, bisa dibantu oleh IOM. Nah, sumber dananya sendiri Pak Mardi, sumber dananya IOM itu dari mana? Kok bisa punya rencana-rencana seperti itu? Nah, untuk pemikiran sumber dana yang pertama itu adalah yang pertama dan utama ini adalah iuran anggota. Ini iuran anggota ini memang di sini karena penerimaan dana yang bersifat iuran itu kan di sini memang awalnya dibayarkan tiap semester, tapi kalau sekarang ini adalah diharapkan bisa lunas dalam 1 tahun. Itu gitu. Ya. Kemarin kan memang ada kemarin itu tiap ya. semester, sekarang itu adalah diharapkan 1 tahun sehingga kegiatan-kegiatan itu apapun bisa terprogram sesuai dengan perencanaan. Tapi kalau tiap semester ini kadang-kadang menjadi kesulitan, terbatas ya Pak. Sehingga bisa terprogram dengan lebih baik. Itu harapannya seperti itu. Iya. Di samping ada iuran anggota, itu adalah sumber sumbangan sukarela. Nah, sumbangan sukarela itu bisa diperoleh dari orang tua wali mahasiswa yang simpati. Jadi mungkin orang tua wali mahasiswa yang memang mampu dan punya kelebihan rezeki, harapannya bisa membantu sumbangannya. Dan juga bisa dari sponsor atau kerjasama dengan pihak lain, yaitu baik instansi pemerintah, perusahaan atau swasta. Nanti kita melangkah ke sana juga mencari sponsor. Itu memang
dimungkinkan. Yang ketiga adalah sumber dananya dari donatur. Nah, jadi bagi mahasiswa baru mungkin kemarin itu pas saat registrasi ada iuran IOM yang harus dibayarkan nominalnya segini. Nah, inilah tujuannya seperti ini. Jadi ada untuk program kerja ketika kalian sudah kuliah, kalau ada siswa yang kurang mampu bisa didapatkan dari IOM itu. Jadi tidak buat kita, jadi benar-benar dari kalian, untuk kalian, oleh kalian. Kayak yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu ya. Jadi memang semuanya itu kita juga transparan ya. Jadi uang IOM itu memang sudah punya wadahnya sendiri, sudah ada badan hukumnya. Jadi semuanya memang dipegang sama IOM dan dikelola oleh IOM untuk kalian semua. Untuk prosedur Pak, prosedur iuran keanggotaan itu dan sumbangan itu seperti apa? Jadi kan tadi ada beberapa nih pembiayaan dari luar-luar itu. Untuk prosedurnya mereka seperti apa? Kalau yang tadi kan udah diceritakan sedikit ya, ternyata dibayarkan dalam 1 tahun ini sekarang. Prosedur pembayaran atau iuran itu adalah bisa langsung ke sekretariat IOM, yaitu yang dilayani pada setiap hari Jumat. Nah, ini mohon maaf untuk IOM sementara belum bisa tiap hari ya, karena semua masih anggotanya kebanyakan orang-orang yang masih produktif ya. Sehingga masih hanya menyempatkan sementara itu adalah tiap hari Jumat. Tetapi juga bisa melalui transfer rekening atas nama IOM Politeknik Negeri Cilacap dengan nomor rekening 07105513004. Itu ke rekening BNI. Itu diantaranya cara prosedur iuran anggota maupun dari sumbangan yang lain itu juga bisa langsung transfer. Ya. Jadi semua iuran dari kalian, sumbangannya akan kalian untuk IOM. Mungkin kalian punya uang lebih, orang tua kalian punya uang lebih, bisa disumbangkan ke IOM karena memang sudah punya wadah dan memang itu yang valid ya, boleh dong. Jadi tidak mungkin uang itu untuk dana pribadi. Untuk transfer juga sudah ada nomor rekening sendiri ya Pak. Terus tadi kan udah disita ini, ada yang beasiswa nih bisa didapat. Itu ada prosedurnya Pak. Prosedur untuk mendapatkan beasiswa bantuan itu seperti apa? Yang mungkin tadi kayak yang kurang mampu itu ada prosedurnya, bisa diceritakan Pak prosedurnya seperti apa? Mungkin ada mahasiswa baru yang memang kemarin tidak lolos HIP atau mungkin mereka ternyata UKT-nya terlalu tinggi sedangkan keadaan ekonominya karena corona ini jadi turun, itu bisa diceritakan Pak, mungkin yang bisa membantu. Kalau yang kaitannya dengan bantuan yang bersifat akademis itu biasanya adalah kami ada pengajuan dari mahasiswa, yaitu dari ada KHS kartu hasil studi, kemudian nilainya juga sudah tercantum di situ, kemudian dilampiri KTP, KK, dan ada surat keterangan kurang mampu. Nanti diajukan melalui dosen pembimbing, ketua jurusan ke wakil direktur 3. Prosesnya seperti itu. Kalau itu yang akademik. Nah, kalau yang non akademik, ini kan bantuan non akademik, itu kan bisa membuat proposal. Itu ada proposalnya untuk apa itu untuk kegiatan hima atau BEM dan sebagainya, itu bisa proposal nanti diketahui oleh direktur. Nanti wujudnya proposal masuk ke kami. Nanti akan kami bantu sesuai dengan kemampuan kondisi keuangan yang ada. Itu kan tidak minta misalnya sesuai dengan itu ya juga. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kondisi keuangan yang ada, kita terbuka. Jadi kalau bantuan akademik itu memang ada ini ya, ada fasilitas. Jadi kita ngobrol dulu dengan dosen walinya. Terus kami juga dari bagian akademik ada pengumumannya. Apa aja persyaratannya, baru nanti pihak IOM yang mengelola atau menyeleksi siapa saja yang memang mungkin semuanya banyak banget, tapi kita seleksi juga. Dapatnya berapa juga nanti kita lihat dulu gitu mungkin ya Pak. Nanti yang non akademik itu mungkin kalau memang di BEM ada kegiatan mungkin pas Disnatalis biasanya kan nggak boleh tuh, di anggaran nggak ada, itu bisa minta dari IOM. Wah, benar-benar IOM ini ya membantu sekali. Jadi kalian ketika bayar iuran IOM itu memang ada tujuannya, ada mau seperti apa IOM itu. Nah, untuk susunan kepengurusan Pak, tadi udah sedikit cerita, katanya semuanya orang aktif gitu, jadi gimana Pak jadi satu ini? Ya memang di sini untuk susunan kepengurusan karena IOM ini adalah sebagai mitra Politeknik Negeri Cilacap. Di sini ada pelindungnya adalah Bapak Direktur, itu adalah pelindungnya. Kemudian kami dalam segala tindakan kebijakan juga saya minta adanya pembina, yaitu wakil direktur 3 dan kemahasiswaan berarti ya Pak ya. Kemahasiswaan itu
sebagai pembina kami dalam rangka ya terlaksananya program IOM. Dan ketuanya saya sendiri, yaitu yang beralamat yaitu Jalan Beo Timur. Itu alamatnya sendiri ya. Nah, Kalau ada apa-apa silakan datang ke rumah Pak Sumardi. boleh. Ya, nomor handphonenya berapa Pak Sumardi? Nah, itu 085726562801. Aslonya di mana Pak Martin? Ya, sementara ini saya sebagai juga sama-sama sebagai pendidik di SMP Purnama 1 Ya, jadi nanti kalau memang kalian masih ganjel atau mungkin pengen tahu tentang IOM, bisa langsung ketemu Pak Martin di nomor handphone yang tadi, atau mungkin bisa ke SMP Purnama karena waktunya lebih banyak di SMP. Karena Politeknik hanya Jumat aja ya Pak. Iya, betul. Di sini juga ada wakilnya dan seterusnya. Itu masalah susunan pengurus ada wakil ketua Pak Yuliardi, kemudian ada Sekretaris 1 Bu Indri Susanti dan Sekretaris 2 Bu Sari Rossanawati, kemudian ada bendaharanya yaitu Bendahara 1 Bapak Tarsono SPD, itu juga sama-sama guru. Kemudian Ibu DRA Siti Nurika itu juga sama-sama guru. Jadi di sini terus terang saja kebanyakan anggotanya itu adalah sama-sama di dunia pendidikan. Nah, ini terus terang saja ya, yang mau kerja itu adalah yang mau sosial itu kerja tanpa dibayar, tapi itu kemajuan politeknik dan seterusnya. Ini ada bidang humas, ada bidang usaha, ada bidang kemitraan. Nah, itu Pak, itu kan tadi sudah ada kepengurusan nih, udah ada dari ketua sampai ada bidang pengurusan, semuanya itu sudah lengkap sebenarnya itu. Itu kepengurusannya memang setiap tahun seperti itu atau nanti mungkin akan diganti ketika ada rapat atau orang tua mahasiswa diundang ke Politeknik. Rencana memang mahasiswa baru ini akan ada rapat IOM nggak Pak? Ya, yang jelas dalam rangka untuk sosialisasi memang biasanya kami itu bulan September adalah ya, mengumpulkan orang tua mahasiswa untuk menerima sosialisasi itu. Supaya apa sih yang itu secara jelas bisa tatap muka, bisa tanya jawab langsung. Karena kan itu sehubungan dengan iuran juga ya. Iya, mereka dengan iuran untuk apa saja supaya tahu. Nanti juga kami sampaikan ada programnya, ada laporannya itu dan sebagainya. Kemudian kalau IOM ini memang dalam kepengurusan ini adalah setiap 3 tahun sekali dipilih kembali. Ya. Tapi benar-benar tuh Pak, IOM-nya nggak dapat ini bayaran sama sekali Pak. Sementara ini ya seperti itu. Benar-benar Pak Martin luar biasa. Jadi semua dari keanggotaan IOM itu mereka bekerja dengan sukarela. Pada Pak Martin setiap hari Jumat pasti datang ke Politeknik Negeri Cilacap. Biasanya ada mahasiswa yang mau bayar atau mahasiswa yang bertanya. Itu Pak Martin insya Allah bisa menjawab ya. Dan itu benar-benar sukarela, mahasiswa baru semua di sana. Iya. Terus kalau saya boleh tahu Pak, berapa sih yang sudah diturunkan oleh IOM Pak? Yang beasiswa kemarin-kemarin itu ada berapa anak? Yang pertama kami karena ini kan baru berjalan 2 tahun, 2 tahun berjalan. Tahun pertama itu sudah sampai 15 anak. Itu adalah masing-masing 1.500.000. 1.500.000 itu juga membantu banget ya. Terus kemudian kemarin itu bulan Juni baru kemarin adalah 20 mahasiswa. Itu pun seleksinya ini ya dari mulai mungkin yang kira-kira yang benar-benar yang membutuhkan. Seleksinya adalah memang di sini adalah khususnya diutamakan adalah orang tua anak dari orang tua kurang mampu atau mahasiswa yang kurang mampu tapi berprestasi. Nah, ini kan bukan nanti kalau tidak mampu juga kurang berprestasi ya malah sia-sia kan gitu ya. Berarti memang KS itu harus dilampirkan ya. Iya, karena kan nanti kalau nilainya tidak bagus, tidak bagus, macam mau dikasih bantuan nanti malah kurang sasaran. Kali ini juga memacu buat kalian supaya prestasinya bagus, terus kalian ketika tidak mampu bisa mendapat pendanaan dari IOM. Jadi tetap prestasi juga harus nomor 1. Ketika kalian memang pengen dibantu oleh IOM, tunjukkan kalau kalian berprestasi. Gitu. Tapi juga kami juga tidak menutup kemungkinan kalau memang benar-benar tidak mampu. Kami IOM juga siap menjadi orang tua asuh gitu. Orang tua asuh dari full ya. Full nanti dibantu oleh IOM. Kalau memang benar-benar karena orang tuanya
tetap PHK atau mungkin ya memang perubahan ekonomi yang kita tidak tahu lah. iya, mungkin atau sakit iya, atau ada sakit yang atau mereka dan apa kan nggak ada yang bertanggung jawab yang akan biayai kami dari yang memang ya hanya terbatas maka itu memang sangat terbatas dan harus selektif, harus saya kunjungi ke rumah dan sebagainya. Verifikasi ya. Selengkapnya. Jadi lebih tahu benar-benar tepat sasaran atau enggak. Iya, itu bukan hanya laporan Saja diverifikasi. Jadi kalian jadi jangan khawatir kalau memang ada ganjelan terus ketika orang tua kalian mungkin sakit atau juga bisa meninggal. Iya. Kan kita nggak tahu ya meninggal tiba-tiba meninggal. Ada yang tanggung jawab. Silakan hubungi Pak Mardi untuk bisa mengajukan menjadi orang tua asuh. Nanti itu pun ada berkas-berkas harus dilengkapi. Mungkin nanti diverifikasi Pak Mardi datang ke rumah ataukah benar memang atau jangan-jangan buat ternyata orang tuanya masih sehat atau gimana? Iya, kan itu kurang tepat. Iya, biar tepat sasaran dan ya. memang benar-benar orang yang membutuhkan. Jadi semua iuran yang digunakan itu memang untuk benar-benar untuk kembali lagi ke mahasiswa ya. Kita gunakan sepenuhnya adalah untuk kemajuan politeknik dan untuk membantu mahasiswa yang sangat membutuhkan dan maupun untuk kelancaran kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang perlu, karena kan dananya banyak itu kalau lomba dan sebagainya, kegiatan apa itu kan mungkin kan dari pemerintah juga tidak bisa mengcover keseluruhan. Kalau dari pemerintah itu agak terlalu ribet, harus ini ya mungkin ya ada harus seperti ini, harus sesuai dengan seperti ini. Mungkin kalau tidak bisa di-cover oleh anggarannya Politeknik Negeri Cilacap bisa di-cover oleh IOM. Untuk besaran IOM-nya Pak tahun ini berapa Pak? Kalau yang D3? Kan ini kan kalau kami sebenarnya kan hitungannya kan tiap bulan itu iuran IOM itu adalah 100 setiap semester ya maaf, tiap semester itu 100, kemudian asuransi setiap tahun 50, kemudian 25.000 itu untuk kegiatan kemahasiswaan. Ya, sehingga kalau selama 3 tahun 6 semester berarti kan itu kan menjadi total 900. Berarti memang ada asuransi juga mahasiswa baru. Jadi iya. ketika kalian sakit dan mungkin kalau sekarang mungkin udah punya BPJS, tapi kalau memang tidak punya BPJS dan memang kalian sakit bisa diklaim oleh IOM ya kalau memang atau mungkin pas di kampus dalam kegiatan kampus terjadi kecelakaan bisa di cover oleh IOM. Itu ada asuransinya dan asuransi itu setiap tahun ya untuk mahasiswa aktif. Ya. Keren banget IOM pekerjaannya sungguh mulia ya Pak Mardi. Memang ini kerja bakti ternyata Pak Mardi itu Allah memberikan kekuatan keinginan sehingga bisa mendukung apa yang bisa kami lakukan untuk keberhasilan mahasiswa. Iya, khususnya Politeknik Negeri Cilacap ya. Jadi kalian mungkin udah agak lega ya, kemarin ada registrasi suruh bayar sekian nih untuk IOM. Nah inilah yang diceritakan sama Pak Mardi, ternyata ada asuransi, ada untuk kegiatan kalian dan ada untuk beasiswa ketika teman kalian atau kalian sendiri yang mungkin kurang mampu atau tiba-tiba orang tuanya ada hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin walinya yang biasa membiayai itu tidak bisa membiayai, silakan hubungi IOM. Boleh ke Pak Mardi, tadi ada keanggotaannya lain-lain, mungkin nanti bisa ngubungin dosen wali dulu karena mungkin nanti kalian kuliah itu dalam setiap kelas ada dosen wali ya. Nanti setelah ketemu dengan dosen wali kalian bisa diusulkan ke bagian akademik, nanti akademik akan memfasilitasi kepada IOM gitu ya Pak ya. Wah, waktunya kayaknya sudah habis nih Pak Mardi. Terima kasih banyak ya sudah memberikan gambaran tentang IOM. Kalau selama ini saya cuma IOM apa sih? Ternyata IOM itu ikatan orang tua mahasiswa atau komite ya SMA. Jadi memang kita benar-benar mewadahi itu untuk kegiatan kalian dan untuk kemajuan mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap gitu ya Pak Mardi. Mungkin ada sedikit tambahan Pak Mardi mungkin untuk mahasiswa baru yang di rumah karena ospek kali ini atau PKKMB kali ini kita tidak tatap muka karena masa pandemi seperti ini, jadi akhirnya kita hanya memberikan dari jauh Pak. Ya. Mungkin pesan kami dari IOM kepada mahasiswa baru, janganlah kamu berkecil hati, belajarlah setinggi-tingginya dan raihlah prestasi, jangan takut kalau dana kurang, kami siap untuk membantu. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa, tolong prestasi dinomorsatukan untuk kemajuan diri kalian sendiri dan diharapkan juga memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa Indonesia. Kiranya itu terima kasih dari kami, mudah-mudahan IOM dan orang tua mahasiswa serta
adik-adik mahasiswa bisa bekerja sama dengan kami sehingga tujuan, maksud dan tujuan pendidikan di sini bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Kiranya itu pesan dari kami. Terima kasih. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik pasti profesional, aplikatif, siap kerja, tepat waktu dan inovatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.